kasih tahu untuk kalian yang ingin membeli lilin aromaterapi ya. Kalian bisa mencoba lilin yang sedang aku gunakan ini. Ini adalah lilin aromaterapi dari Vanilla Dust ya. Kalian bisa beli atau order ya, atau tanya-tanya dulu langsung ke Instagramnya Vanilla Dust. Nanti aku taruh di description box, jadi cek saja description box, oke? Nah, yang sedang aku gunakan ini adalah yang maroon. Ini aromanya sweet berry dan ini enak banget. Jadi aku merekomendasikan kalian yang mau membeli lilin aromaterapi untuk mencoba ini ya. Ini bisa untuk meditasi tentu saja, untuk menemani kalian bekerja ya. Atau kalian bisa nikmati saja aromanya tentunya ya, pasti namanya lilin aromaterapi yang dinikmati adalah aromanya ya. Oke, ini aromanya enak banget, tapi kalian bisa juga mencoba varian lain. Kalian langsung saja ke Instagramnya Vanilla Dust. Kalau saat ini setahu aku memang adanya di Tokopedia ya, tapi kalian langsung saja meluncur ke Instagram Vanilla Dust, oke? Baik, itu saja kita langsung menuju ke fun reading. Hai semuanya, apa kabar? Semoga kalian baik-baik aja dan sehat-sehat aja. Kita ketemu lagi di sini di Pick a Card Reading ya, pilih kartu. Dan kali ini aku akan membuat pilih kartu tentang kejutan dalam waktu dekat ya. Oke, di sini ada 3 pilihan. Kalian hanya perlu memilih dengan intuisi kalian. Dan kalau sudah tahu mana yang mau kalian pilih, langsung cek di description box. Di situ ada timestamp-nya ya. Dan ya apapun yang ada di sini aku hanya membacakan apa adanya ya. Jadi ingat, ini adalah general reading. Tidak harus resonate atau cocok dengan situasi semua orang di luar sana. Jadi jangan dipaksakan, ini harus sesuai semuanya dengan detail situasi kalian karena ini adalah general reading. Kalau kalian tidak memahami apa yang disampaikan, simpel aja, artinya ini bukan pembacaan untuk kalian, tidak resonate untuk kalian, jadi jangan dipaksakan ya. Oke, itu yang bisa aku sampaikan di sini. Jadi kira-kira kejutan apa sih dalam waktu dekat ya yang mungkin ya akan hadir untuk kalian ya dalam waktu dekat. Oke, kita nggak tahu, kita lihat aja nanti. Semoga itu adalah kejutan yang baik ya. Di sini ada 3 pilihan, ini grup 1, grup 2, grup 3. Grup 1, grup 2, grup 3. Pilih dengan intuisi ya. Ingat, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas karena ini hanyalah fun reading saja. Hanyalah general reading aja, oke? Baik, kalau sudah tahu langsung saja menuju timestamp ya. Kita akan mulai dari grup 1. Oke, grup 1 ya. Untuk kalian yang memilih kartu ini ya, ini adalah hasil pembacaan kalian ya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini. Di sini jelas ada Libra ya. Kemudian ada Scorpio, ada Aries ya. Ada Pisces juga, Aquarius, Cancer. Ada Virgo. Oke, aku juga melihat ada Libra dan Leo juga ada di sini ya. Itu yang aku lihat energinya di sini. Baik, kira-kira kejutan yang akan datang untuk kalian apa sih ya? Kejutan dalam waktu dekat. Oke, ini hanya pembacaan saja, general reading, fun reading ya. Jadi sikap ini secara bijaksana dan cerdas ya, jangan lupa itu, oke? Baik, di sini kalau aku lihat memang ada yang agak overthinking gitu ya, terutama dalam hal keuangan atau karir. Karir ya, keuangan karir, pekerjaan ya, materi lah ya pastinya. Nah, di sini aku melihat orang tersebut ya, karena ini general reading ya, orang tersebut dia itu berusaha menjaga pencapaiannya atau keamanan dari situasi materinya lah ya. Maksudnya orang ini tuh mungkin lumayan khawatir, merasa apa yang dia miliki itu belum cukup atau dia ingin mendapatkan lebih gitu loh. Dia itu seperti yang aku bilang ya, overthinking gitu loh ya. Kira-kira bisa nggak ya mendapatkan
pencapaian yang sesuai dengan ambisinya tersebut dalam hal karir gitu ya. Jadi aku melihatnya di sini memang ada ambisi, ada clue-nya ya, ambisi, kemudian kekhawatiran, overthinking gitu ya. Itu sih yang aku lihat di sini ya. Gini, orang ini sih merasa dia harus mendapatkan lebih untuk ya mengamankan finansialnya gitu. Jadi kayaknya kalau pas-pasan buat dia ya, kalau buat dia pas-pasan itu rasanya dia nggak aman, dia harus mencari lebih lagi gitu ya. Dia selalu terdorong untuk itu. Orang ini kayaknya cukup ambisius juga sih ya. Balik lagi, namanya pas-pasan itu tentu tiap orang berbeda ya standarnya. Tapi kalau aku lihat di sini dia masih merasa itu belum cukup gitu ya. Jadi fokusnya yaitu adalah bagaimana finansialnya aman sesuai dengan standarnya dia ya. Nah, kejutan kedepannya yang aku lihat sebenarnya ini adalah kabar baik untuk karir atau materi atau finansialnya. Di depan aku melihat sebenarnya ada kesuksesan ya. Apa yang dia berusaha gapai itu aku lihat di sini bisa dia dapatkan ya untuk grup 1 ya. Jadi soal finansial atau pendapatan materi yang lebih ya atau pencapaian karir yang memang sudah lama diidamkan dan berusaha dimanifestasikan ya. Aku melihatnya di sini ada kemenangan, ada kesuksesan, ada pencapaian itu. Pokoknya bisa menggapai itu. Itu yang kulihat di sini ya. Kemudian ya aku melihatnya materi yang kayaknya cukup banyak gitu loh di sini ya. Jadi cukuplah untuk membuat orang yang ada di sini merasa aman ya dengan finansialnya gitu ya. Walaupun awalnya sempat overthinking gitu loh. Dia sepertinya bisa mendapatkan kedudukan atau mungkin bisa menempatkan bisnisnya ke posisi yang aman ya. Itu yang kulihat di sini. Kemudian aku melihat di sini sebagian yang lain, ya ini kan general reading ya. Tentu tidak semua orang harus detail sama seperti yang aku bacakan di sini karena ini tidak dibuat untuk satu orang. Ingat itu ya, ini bukan personal reading ya. Di sini aku melihat ada yang kemungkinan akan rekonsiliasi ya dengan orang lama, ada kemungkinan seperti itu. Orang lama di sini tidak harus mantan pasangan sih ya, bisa juga pernah dekat atau pernah punya perasaan khusus ya. Atau intinya aku melihatnya ini kejutan dalam hal percintaan ya. Ada orang yang mungkin sudah lama memantau, melihat ya, agak creepy sih memang. Tapi kayaknya orang ini memperhatikan gitu loh. Nah, ada kemungkinan cinta datang mendekat. Itu kejutan lainnya. Itu yang kulihat di sini. Tetapi ada kejutan lain lagi yang mungkin saja tidak selalu enak ya. Ingat, namanya juga kejutan ya. Kejutan itu ada yang enak, ada yang benar-benar mengejutkan, mengagetkan dalam arti mungkin tidak diharapkan ya, mungkin tidak diharapkan gitu ya. Tapi ya semoga yang baik yang bisa terrealisasikan ya. Semoga saja yang baik itu bisa terrealisasikan. Kalau kalian baik, semoga yang baik itu yang datang ke hidup kalian lah ya. Nah, di sini kejutan lainnya aku melihatnya adalah dalam hal percintaan itu ada konflik ya. Mungkin saja ini terlibat dengan orang yang tidak benar-benar available ya. Aku melihatnya seperti itu. Intinya yang aku lihat di sini untuk sebagian di grup 1 ini ya, yang akan bertemu ya atau mendapatkan kejutan dalam hal percintaan ya dengan seseorang ini ya. Aku melihatnya untuk kalian ya, untuk orang yang ada di sini bisa bersama dengan orang yang akan datang ini kayaknya tidak semudah itu gitu loh. Harus melalui mmm, hambatan ya, konflik ya, intinya ada tantangan yang harus dihadapi gitu loh. Nggak mulus ya, walaupun semua hubungan itu ada tantangannya ya, tapi ini tantangannya nggak kecil gitu loh ya. Tergantung juga sih ya, karena ada juga orang yang hubungannya itu bisa dibilang relatif mulus lah ya. Jadi mungkin saat bersama relatif tidak ada tantangan dari luar ya kan. Tidak ada yang menentang gitu loh ya, tidak ada intervensi yang lain ya. Dan kemudian ada juga yang memang secara karakternya juga relatif cocok gitu loh. Jadi tidak terlalu banyak kerikil atau mungkin hanya kerikil kecil lah ya. Nggak terlalu banyak tantangan, bisa jadi seperti itu. Nah, aku melihatnya di sini untuk
sebagian dari kalian bersama orang tersebut ya yang akan datang ini, itu memang nggak mudah untuk bersama gitu loh ya. Nah, salah satunya ada potensi third party situation. Bisa jadi ada yang tidak available. Bisa jadi ya. Tapi mau ini third party situation ataupun tidak, aku melihatnya memang ada tantangan yang nggak mudah dan ini bisa memicu konflik di antara kalian dan mungkin orang lain gitu loh ya. Balik lagi sih, third party situation memang nggak harus soal orang ketiga, orang lain itu nggak harus. Ini bisa intervensi yang lain gitu, bisa seperti itu juga, oke? Oke, yang aku lihat di sini adalah memang ya, potensi kesuksesan karir ya, kejutannya itu. Kemudian di saat mungkin materinya oke, karirnya oke, bisa jadi dalam hal percintaan itu ini sih, apa namanya, seperti didekatkan gitu loh dengan seseorang seperti yang aku bilang tadi sih. Jadi, kalau aku lihat sih intinya saat karir oke, kayaknya percintaan ini mengalir begitu aja gitu loh ya. Biasa ada orang yang karirnya oke terus cinta itu mendekat aja gitu loh ya. Cuman ya balik lagi, untuk bersama sepertinya tantangannya ada gitu loh, harus menyelesaikan masalah-masalah yang kayaknya banyak nih. Mungkin saja ada masalah yang sudah terjadi dari dulu tetapi belum terselesaikan. Nah, untuk bersama itu memang harus diselesaikan gitu. Kuat sekali seperti yang aku bilang tadi third party situation ya. Oke. Seperti itu sih kalau aku lihat ya. Jadi mungkin dalam karir atau finansial sebenarnya ya lumayan gitu ya. Cuman tantangan dalam percintaannya ini sih kalau aku lihat ya. Itu lumayan berkonflik gitu ya. Oke, aku akan bacakan pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Itu kira-kira kejutan di depan yang mungkin kalau resonate ya akan hadir di hidup sebagian kalian yang resonate ya gitu. Oke, ini dari Life as We Know It Oracle ya, Oracle Cards buatan aku ya. Jadi saat seseorang merasa nyaman dan bahagia dengan dirinya sendiri, ia adalah sosok yang independen karena tidak harus bergantung pada orang lain untuk membahagiakan dirinya. Nah, kembali dengan pembacaan yang tadi, ya bisa saja gitu ya, karena grup yang ada di sini adalah grup yang mungkin independen, pekerja keras. Jadi maunya itu ya maunya mereka berusaha, maunya mereka itu bisa mencukupkan diri mereka gitu loh. Memang mungkin mentalnya seperti itu gitu loh ya. Dan ya akhirnya mereka adalah sosok yang independen kan dengan sendirinya gitu ya. Seperti itu. Nah, di saat itu aku melihat ya cinta mendekat sih kalau aku lihat di sini ya. Jadi karena grup ini itu mungkin sudah merasa nyaman dan bahagia dengan apa yang mereka capai, ya kan makin bersinar. Nah, itu ada hal yang mendekat lagi yaitu dalam hal percintaan ya. Mungkin kalau sekedar sekedar apa ya namanya? Sekedar pilihan itu ada lah gitu. Itu yang aku lihat di sini, oke? Oke, selanjutnya belajarlah bersyukur dari hal-hal yang baik di hidupmu dan belajarlah menjadi kuat dari hal-hal yang buruk di hidupmu. Ketika seseorang merasa hidupnya cukup berat dan tantangan yang harus dilalui cukup banyak, mungkin ia masih bisa bersyukur untuk ketangguhannya. Tidak semua orang memiliki hal itu. Ya bagus sih ya. Jadi memang tipe-tipe seorang pejuang gitu ya. Bagus karena kecenderungan dengan mental seperti itu ya. Dengan kepribadian seperti itu mereka bisa memanifestasikan kemakmuran di hidup mereka, bisa memanifestasikan kesuksesan di hidup mereka gitu. Tapi hati-hati aja ya. Karena orang yang sudah seperti ini ya, akan banyak yang mendekat gitu loh ya. Yang mendekat ini bisa memang baik, bisa ya tanda tanya gitu ya. Kan mudah sekali untuk menyukai orang yang sudah ada di atas gitu ya. Jadi ya seperti itulah ya. Cuman kalau aku lihat ya, orang yang mungkin sudah memulai itu dari bawah itu biasanya lebih lebih jeli gitu loh, melihat mana yang tulus, mana yang enggak gitu. Kecuali kalau mereka bucin ya. Dalam hal tulus atau tidak itu secara umum gitu loh ya. Tapi kalau konteksnya percintaan ya, terus mereka bucin, nah
budak cinta gitu loh ya. Ya mungkin apapun situasi pasangannya itu akan mereka terima gitu, bisa jadi seperti itu gitu. Karena ada juga orang di luar sana yang ya mungkin dia pasti dia sudah tahu ya faktanya bagaimana, cuman mungkin memilih menutup mata, memilih nggak peduli, atau memilih ya udah terima aja karena memang itu yang dia inginkan, itu yang menjadi desire-nya gitu loh. Mungkin sudah terobsesi dan ya mungkin dia merasa dia cinta mati gitu loh dengan orang itu. Ada yang seperti itu di luar sana gitu loh, tapi itu pilihan ya. Intinya aku hanya menyampaikan kejutan yang mungkin hadir. Dan ini pesan dari Life as We Know It Oracle. Oke? Itu yang bisa aku sampaikan. Good luck buat grup 1. Kita ketemu lagi di video lainnya. Semoga diberikan yang terbaik. Bye. Grup 2 ya, untuk kalian yang memilih kartu ini ya. Ini adalah hasil pembacaannya. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Di sini ada Aquarius ya, kemudian ada Leo, ada Capricorn, ada Aries, ada Libra, ada Cancer. Ya, itu yang aku lihat di sini ya. Sebagian yang lain juga ada Scorpio, Taurus ya. Gitu. Oke. Nah, grup 2 aku melihatnya di sini sebelumnya. Kalau ini resonate sama kalian, ingat ini adalah fun reading, general reading, sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Oke, aku melihatnya di sini grup 2 itu sebelumnya berada di situasi yang terpuruk ya, atau sudah melalui itu, baru saja selesai melalui itu ya, baru saja mulai recovery atau bangkit lagi dari situasi itu ya, keterpurukan itu ya. Di sini aku melihatnya mungkin saja sebelumnya grup 2 itu mengalami banyak konflik dalam hidupnya ya, menghadapi banyak konflik itu antara mereka dengan orang-orang lain ya, bisa seperti itu. Intinya kok kayaknya banyak yang menentang mereka, banyak yang sepertinya apa ya, agak sulit melihat mereka bahagia atau mungkin grup 2 merasa seperti itu ya, bisa juga ya. Tapi intinya di sini aku melihatnya banyak konflik yang terjadi antara grup 2 dengan ya siapapun itu di luar sana gitu ya. Atau bisa juga ya situasinya lumayan berat lah ya di sini, seperti kompetisi itu juga bisa ya. Intinya grup 2 sudah melalui yang namanya keterpurukan dan perasaan nggak puas ya, perasaan ya kurang happy atau bisa jadi nggak happy gitu loh ya, dalam kurun waktu yang cukup lama ya, dan ya mungkin ini baru selesai, bisa jadi seperti itu. Nah, di sini aku melihatnya kejutan di depan yang mungkin akan hadir untuk grup 2 itu yaitu ini aku melihatnya si awal baru ya, ini sebuah hubungan ya. Oke, ini pertama bisa jadi dalam hal romance, yaitu komitmen ya. Kalau belum menikah dan ingin menikah, nah aku melihatnya ada opportunity itu ya, ada kesempatan itu, ada pintu yang terbuka ke arah situ ya, ada sebuah komitmen yang bisa dijalani, perayaan gitu ya, pernikahan, intinya sebuah kestabilan untuk jangka panjang ya. Itu yang kulihat di sini, oke? Situasi mulai berubah nih ke depannya ya. Kemudian kalau ini soal materi ya, balik lagi ini general reading ya. Ingat, general reading, tidak bisa spesifik, oke? Nah, kalau soal materi, aku melihatnya itu sama sih. Intinya kedepannya ini ada materi berlebih. Bisa jadi grup 2 ini akan mendapatkan pekerjaan atau sebuah kerjasama, atau intinya itu memasuki fase baru di mana sepertinya itu situasi berpihak pada mereka. Jadi apa yang mereka kerjakan itu bisa mendulang kesuksesan di masa depan. Jadi bisa saja yang akan hadir ini chapter baru gitu ya. Walaupun kesuksesannya belum langsung dirasakan, tetapi chapter baru itu bisa punya masa depan yang baik ke depannya gitu loh ya. Jadi prospeknya bagus ke depannya ya untuk kestabilan grup 2. Kalau ini soal pekerjaan baru ya,
tugas baru atau bisnis baru ya, aku melihatnya kesempatan ini itu bisa mengantarkan grup 2 jauh lebih sukses ya, dan itu bisa menjadi hal yang apa ya, yang jangka panjang gitu loh ya. Ini bisa jadi sebuah pegangan ya, dan itu mungkin akan apa ya, akan terus dilakukan gitu loh. Mungkin akan terus berjaya atau menggeluti itu yang aku lihat di sini. Jadi intinya ini adalah sebuah kesuksesan di masa depan ya. Chapter ini atau opportunity yang datang ini, kalau soal materi loh ya yang datang. Kemudian ya kesuksesan jangka panjang ke depannya ini bisa menjadi sebuah sandaran ya. Ini karena general reading ya, jadi aku melihat beberapa kemungkinan. Pertama ya, adalah sandaran dalam hal komitmen pernikahan. Kedua, ini juga bisa dalam hal sandaran untuk materi atau finansial ke depan gitu. Jadi ini oke banget, ini sebuah kebahagiaan ya, kesuksesan di masa depan itu yang aku lihat di sini. Ya jadi gini sih, aku melihatnya ini sesuatu yang apa ya, yang sangat menjanjikan ya. Apakah itu sebuah komitmen dalam hubungan atau komitmen dalam pekerjaan atau bisnis, itu yang aku lihat di sini gitu ya. Jadi aku melihatnya ini ya balik lagi ya, ini sebuah keberlimpahan atau kestabilan yang bukan sesaat kalau aku lihat. Ini memang dibangun dan prospeknya ke depan itu bagus banget ya untuk jangka panjang gitu. Apapun itu, apakah ini soal hubungan percintaan, pernikahan, atau ya ini adalah komitmen pekerjaan. Intinya bisa bersandar di sini sih. Ini memang sandaran hidup ya. Sandaran hidup itu kalau ini adalah komitmen pernikahan, nah ini bisa dijadikan sandaran hidup ya. Bisa membina sesuatu yang indah dan bahagia ke depannya. Ini bukan sugar coating ya, ini yang aku lihat memang ya. Tapi balik lagi ya, ini tergantung resonate atau tidak ya. Kedua, kalaupun ini soal pekerjaan, ini juga bisa menjadi sandaran hidup ke depannya gitu loh. Karena aku melihatnya material abundance ini ya. Oke. Nah, di sini aku melihatnya memang kalau soal percintaan ini ada juga sih memang ya. Orang lama yang hadir, cinta yang mendekat gitu. Cuman ada kebingungan di sini. Kenapa? Apakah melihat ini sebuah godaan yang tidak baik, jalan yang tidak baik, sesuatu yang tidak baik, sehingga ada kebingungan apakah mau mengambil ini atau tidak, apakah ini benar-benar baik untuk dipilih atau tidak. Kalau tidak, kenapa dia datang lagi gitu. Apakah ada situasi seperti itu? Nah, kalian lihat saja sendiri ya, apakah ini resonate atau tidak ya. Seperti itu atau tidak ya, kalian yang lebih tahu. Tapi aku melihatnya ada kemungkinan besar sekali ada seorang yang akan hadir, dan kemungkinannya itu orang lama gitu loh. Cuman entah di sini kenapa ada kebingungan dan ada perasaan takut itu adalah sesuatu yang salah. Nah, bisa jadi ini dianggap sebagai godaan dan tanda tanya. Ini bukan sesuatu ini belum tentu menjadi sesuatu yang baik gitu loh ya. Kadang baik atau tidak ini sangat relatif sekali, tergantung sudut pandang sih ya. Nah, aku melihatnya yang datang ini memang apa ya, abu-abu gitu loh. Abu-abu itu maksudnya gini. Memang di sini kayak aku kan di sini membaca energi perasaan yang ada ya. Detailnya seperti apa orang itu yang menjalani, yang lebih tahu gitu loh ya. Intinya aku melihat di sini ada kebingungan dan ketakutan. Takut ini sesuatu yang nggak baik gitu loh. Dan memang di sini ada kayak godaan gitu loh. Benar atau tidak, baik atau tidaknya memang tergantung sudut pandang. Intinya sih kalau aku lihat, kalau menurut aku, pilih saja jalan yang cukup fair ya, jalan yang cukup fair agar tidak merasa bersalah di kemudian hari gitu loh ya. Seperti itu ya. Iya sih, seperti ada godaan yang datang dan ini memang hubungannya sama percintaan gitu ya. Oke, jadi kedepannya itu adalah kebahagiaan yang aku lihat ada di sini ya. Kemudian apa lagi ya? Ya, di sini sih aku melihatnya ini ya, apa namanya? Ada beban cukup besar ya. Beban cukup besar ini mungkin
ada hubungannya dengan percintaan tadi gitu loh. Ini kayaknya agak mirip dengan grup 1 juga sih kalau aku lihat ya. Gitu. Ada kebahagiaan tapi juga ada tantangan besar nih ya. Gitu sih kalau aku lihat di sini, oke. Kita langsung saja ke Life as We Know It Oracle ya. Oracle cards buatan aku. Oke, ya hidup itu ya bisa pahit gitu ya, tapi kita juga punya kekuatan untuk membuat ini tetap pahit atau ya setidaknya memaniskan ini. Intinya kita masih punya apa ya, kemampuan lah ya, punya pilihan gitu loh ya. Oke. Selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan, memperbaiki rasa. Selama seseorang selalu mencari jalan dan cara, ini hanya tentang waktu. Semuanya akan berlalu, kesempatan akan hadir. Seperti yang aku bilang tadi, ada kesempatan yang akan hadir untuk grup 2, di mana kesempatan yang hadir itu bisa mengantarkan grup 2 lebih tinggi lagi untuk terbang gitu ya. Ini sesuatu yang baik untuk kedepannya. Maksudnya bisa jadi soal karir gitu loh ya. Jadi tadi aku sudah bilang bahwa grup 2 sudah melalui masa-masa sulit dan mungkin ini belum benar-benar usai, bisa jadi masa transisi gitu ya. Tapi ya balik lagi, ini pesan dari Life as We Know It Oracle ya. Ini Oracle cards buatan aku ya. Jadi seperti itu ya. Memang hidup itu bisa pahit, grup 2 tahu itu gitu ya. Seperti yang gue bilang tadi, sudah merasakan keterpurukan ya. Dan mungkin ini masa-masa untuk bangkit gitu kan. Tetapi ingat, grup 2 punya power ya untuk membuat ini tetap pahit atau ya membuat ini lebih baik lah ya. Oke. Jadi selalu ada jalan untuk memperbaiki keadaan grup 2. Grup 2 tahu itu dengan baik ya, karena sepertinya ya grup 2 memang orang yang percaya sama hal ini juga gitu loh ya, punya semangat ini gitu loh ya. Ya jadi buktinya kalau aku lihat ke depannya ini adalah potensi kesuksesan besar gitu ya. Seperti itu. Jadi ya benar, keadaan bisa berubah ya, grup 2 bisa memperbaiki keadaan, bukan hanya grup 2 aja, siapapun itu ya, bisa kok memperbaiki keadaan ya. Memperbaiki rasa ya, kalau sebelumnya sedih ya, tidak harus terus-terusan sedih gitu ya. Selama seseorang selalu mencari jalan dan cara ya, selama mau berusaha nggak stay di situ, mau bereksplorasi, intinya sih jalan yang dipilih ya tetap jalan yang baik ya, karena kalau enggak ya hanya berputar-putar pada masalah aja, karena ya balik lagi, nggak ada yang bisa terbebas dari karma ya, maksudnya gini, berbuat jahat terus kita bisa bebas dari karma, nggak kayak gitu kan gitu. Kita tetap harus mempertanggungjawabkan apapun yang kita lakukan gitu loh. Jadi pilih jalan yang baik saja, hati nurani kita kan tahu gitu ya. Karena kalau kita tahu itu buruk dan kita tetap melakukan karena ya sekedar ambisi gitu ya. Ya balik lagi, kita jangan kita lah, siapapun itu ya, akan menuai hasilnya juga dari perbuatannya gitu ya. Jadi kalau dengan cara yang nggak baik ya itu hanya berputar-putar di lingkaran setan, situasi hidupnya juga tidak lantas membaik dan dia juga tidak lantas bahagia gitu ya. Seperti itu, oke? Jadi selamat, karena grup 2 selalu mencari jalan dan cara ya. Ini memang hanya tentang waktu. Semuanya akan berlalu, kesempatan akan hadir untuk grup 2. Itu adalah kejutannya ya. Dan di depan aku melihat apa ya? Ada chapter baru yang tadi aku bilang ya, yang akan mengantarkan grup 2 pada kebahagiaan ya. Dan itu prospek yang bagus untuk hidup grup 2. Apakah kebahagiaan pernikahan atau kesuksesan karir ya grup 2. Jadi betul, situasi bisa berubah dan grup 2 atau siapapun itu punya power di sini untuk merubah keadaannya yang mungkin tidak enak ya, namanya juga hidup gitu kan. Oke, kita langsung ke pesan selanjutnya. Nah, ini cocok sekali untuk grup 2 ya. Oke. Jadi grup 2 untuk menjadi seorang bintang ya, untuk bersinar ya. Grup 2 itu harus menyinar, memancarkan sinarnya ya, jelas. Namanya bintang, perbedaan antara planet dengan bintang itu apa? Benda langit disebut bintang kalau dia bisa memancarkan cahaya sendiri kan. Jadi matahari itu termasuk bintang karena bisa memancarkan cahayanya sendiri ya. Maksudnya dia tidak menerima pantulan cahaya dari benda langit lain, tapi dialah ya yang memberikan cahaya itu untuk sekitarnya.
ya. Dia yang menghasilkan cahaya itu, dia yang memancarkan cahaya itu, makanya dia disebut bintang ya. Oke, nah di sini grup 2 adalah seorang bintang. Jika grup 2 bisa memancarkan cahaya itu dengan apa? Dengan mindset grup 2 ya. Grup 2 percaya bahwa situasi berubah. Grup 2 adalah seorang pejuang. Grup 2 berusaha merubah keadaan dari yang situasinya terpuruk banget dan banyak sekali konflik di hidupnya gitu ya. Terus grup 2 mengikuti jalannya sendiri. Ingat ya, kita nggak usah aku ulang ya. Maksudnya gini, kita boleh terinspirasi sama orang tapi bukan berarti kita menjadi orang lain kan gitu ya. Jadi semangat kita adalah untuk menjadi diri kita dengan versi yang terus lebih baik. Jadi fokus kita di situ, bukan ambisi kita atau semangat itu adalah berasal dari ingin mengalahkan orang lain ya. Itu hanya ambisi-ambisi yang mungkin saja orang itu juga nggak bahagia pada akhirnya, hanya capek mengejar ambisi aja. Jadi ingat, hidup ini bukan soal sekedar pencapaian saja, tapi bahagia di dalam itu penting sekali gitu loh ya, agar kita tidak merasa kosong ya. Jadi bahagia di dalam itu sebenarnya membuat kita itu lebih kuat ya. Jadi kalau sedih kita juga tahu apa ya, gimana ya, kalau sedih itu biasanya kita masih punya batasan gitu loh, nggak sedih yang terlalu dalam dan sampai minus gitu, enggak. Karena kita sudah mencoba bahagia di dalam gitu. Jadi ada batasannya gitu loh ya. Kita pun kalau bahagia juga secukupnya saja gitu ya. Jadi intinya bahagia di dalam itu sebenarnya kunci. Kunci. Itu sih ya, kunci kunci seseorang tuh lebih kuat. Jadi walaupun situasi di luar bisa berubah-ubah, tapi kalau dia itu sudah bisa mencapai kebahagiaan di dalam dirinya, dia mungkin bisa sedih, mungkin dia bisa kecewa, tetapi dia punya batasan dalam dirinya gitu. Dia sudah punya kekuatan itu, sudah punya apa ya bahasanya, standar itu atau apa ya, pijakan itulah ya intinya gitu sih. Ya jadi seperti itulah ya. Ya jadi bukan sekedar mengejar ambisi, karena aku pernah kenal orang gitu ya. Jadi dia itu merasa dipandang sebelah mata di masa lalu gitu ya, mengalami yang nggak enak lah ya. Tapi kalau ngomongin soal dipandang sebelah mata, melalui situasi yang nggak enak, itu bukan dia aja sebenarnya. Banyak orang di luar sana yang seperti itu gitu loh. Cuman caranya merespon itu beda-beda. Tapi ya balik lagi ya, semua itu butuh proses ya, seperti itu. Nah, aku melihatnya, ini dia ngaku sendiri sih. Dia mengaku bahwa dia mau lebih baik untuk mmm, membuktikan pada orang-orang itu, ya yang sudah mungkin apa ya, menyakiti dia gitu loh ya. Ya gimana ya, mungkin masa-masa orang masih healing ya seperti itu juga ya, maksudnya itu wajar lah ya. Cuman gini sih ya, kalau ambisinya hanya untuk memberikan pembuktian pada orang, ya itu capek aja. Selanjutnya setelah kita mencapai itu, rasanya bisa saja kosong dan tidak benar-benar bahagia. Yang paling penting adalah kita juga harus bahagia gitu. Jadi kalau ambisinya hanya untuk ingin membuktikan pada orang, sebenarnya kita juga nggak harus memberikan pembuktian apapun ya. Yang harus kita lakukan adalah berusaha menjadi lebih baik saja dan bahagia. Nanti orang melihat, lalu mereka mungkin ya, maksudnya mereka yang pernah menyakiti gitu ya, terus mereka kecewa atau malu atau gimana, ya udah gitu loh ya. Jadi maksudnya kalau ada orang yang melihat dan memberikan pengakuan gitu ya misalkan, itu bonus aja, bonus gitu, bukan sesuatu yang dikejar. Karena coba dia tanya, orang yang hanya mengejar pengakuan, ambisi ingin memberikan pelajaran pada orang lain yang sudah menyakitinya gitu kan. Maksudnya memberikan pelajaran dengan cara ya itu tadi, apapun yang dia lakukan itu selalu motivasinya adalah orang lain, bukan dirinya sendiri. Ya, mungkin dia bisa mencapai itu gitu loh, memberikan pembuktian itu, tetapi pada akhirnya dia lupa selama ini dia tidak mencoba untuk bahagia gitu. Dia pikir dia bisa bahagia dengan itu, ternyata kosong gitu ya. Jadi kalau soal kebahagiaan ini memang soal mindset sih ya, perjalanan spiritual. Intinya kalau mau aku sampaikan sih, motivasi itu harus untuk diri sendiri saja ya. Kalau untuk orang lain gitu kan,
Ya itu cuman sekedar ambisi-ambisi aja sih ya. Maksudnya gimana ya, kalau motivasi orang ingin menjadi cantik biar, pasangannya nggak selingkuh gitu ya, atau karena pasangannya gitu ya. Kemudian mungkin pasangannya sudah, apa ya, maksudnya terus dia kehilangan pasangannya. Kehilangan di sini ya macam-macam sih ya, apakah kehilangan karena sama orang lain gitu, diambil orang lain atau gimana, atau berakhir atau gimana lah. Ya pokoknya kehilangan gitulah ya. Terus dia tidak punya motivasi lagi dalam hidupnya, kan sayang sekali. Ya kan kalau motivasinya diri sendiri ya kemungkinan itu akan bertahan dan apa ya, orang kayak gini orang yang memang menurut aku sih mindsetnya udah bagus gitu. Dia sangat independen dan percaya diri pasti yang sangat confident sama dirinya gitu. Kemungkinan seperti itu. Orang-orang yang seperti itu orang yang apa ya, orang yang kece badai. Maksudnya gini, orang yang mentalnya seperti itu kemungkinan ya memang orang-orang yang kuat ya, orang yang bisa sukses di masa depan gitu lah ya. Oke, balik lagi ke sini ya. Jadi sebelum sorry. Nah, jangan takut pada kegelapan ya, karena dalam kegelapan itu justru bintang-bintang itu bisa bersinar lebih terang gitu ya. Ya, jadi ya itu pesan untuk grup 2 sih ya. Jadi kalau melalui masa sulit ya udahlah ya, maksudnya semua orang juga melalui itu gitu ya. Jangan takut sama masalah, jangan takut pada tantangan hidup ya, jangan takut. Ya biasanya sih mental-mental orang yang udah kuat gitu ya, mental-mental orang independen, mental-mental bukan orang biasa ya. Orang biasa atau enggak itu dilihat dari mentalnya ya, bukan awal mulanya gitu loh. Coba lihat awal mulanya seperti apapun tapi kalau punya mental seperti itu, di kemudian hari dia bukan orang biasa. Biasanya seperti itu ya. Jadi jangan takut ya, ada orang yang takut gitu kena masalah, "Aduh gila gue takut banget nih kalau dapet cobaan, takutnya gue itu gak bisa aja gitu loh, gue bukan orang yang kuat, aduh gue takut kalau hidup itu memberikan gue cobaan." Jangan ya ini terserah sih, tapi kalau menurut aku, jangan takut-takut seperti itu gitu loh, namanya hidup ya rileks aja, maksudnya hidup itu pasti ada masalah gitu ya. Kita hanya bisa berusaha semaksimal mungkin, maksudnya gini, kalau masalah itu belum hadir ya tentu kita, selalu berusaha lebih baik agar kita tidak terjebak di masalah yang sama ya kan, menghindari masalah yang tidak harus terjadi lah ya, gitu. Tetapi ketika tantangan hidup itu harus hadir di situ ya kita lalui saja, kita hadapi gitu ya. Jadi orang yang kuat, orang yang tangguh, orang yang sudah di level cukup atas ini, mereka itu biasanya nggak takut sama tantangan hidup. Mereka justru sadar, orang yang spiritual biasanya ya, mereka sadar bahwa hidup itu pasti ya tidak selalu di atas. Ya, jadi mereka tidak perlu kaget saat di atas dan tidak juga kaget dan depresi saat harus turun gitu loh. Mereka tahu bagaimana menyikapi itu, tapi kecenderungan orang yang seperti itu hidupnya stabil gitu ya. Maksudnya walaupun situasi menurun, walaupun ya nggak selalu mulus, tapi nggak harus dramatis gitu ya. Karena mereka kan dengan pikiran yang sudah spiritual seperti itu, mereka bisa menghindari masalah yang nggak perlu sebenarnya. Karena mindsetnya udah bagus gitu ya. Jadi sebelum seseorang menjadi cahaya bagi yang lain, ia perlu menerangi hidupnya sendiri. Nah, grup 2 melakukan hal itu yang aku lihat ya. Sebelum seseorang memotivasi orang lain, ia harus bangkit dan berhasil memotivasi dirinya. Nah, grup 2 yang aku lihat memang sudah berada di masa transisi, berusaha untuk bangkit kan. Seseorang bisa memberi perspektif jika ia sudah melalui proses itu gitu ya. Apalagi di sini ada kartu The Star gitu kan. Jadi cocoklah grup 2 bisa menjadi The Star di kemudian hari ya, dan bisa memberikan perspektif perjuangannya ya karena memang mereka sudah melalui itu. Oke, jadi itu yang bisa aku sampaikan di sini ya. Orang-orang yang bisa menjadi the star di kemudian hari adalah orang-orang yang seperti yang aku bilang tadi ya, dia punya motivasi untuk melakukan sesuatu itu dari dirinya, bukan ambisinya pada orang lain ya. Mindsetnya bukan gue harus mengalahkan orang lain, tidak, tapi dia fokus sama dirinya untuk ya terus berproses gitu loh. Jadi bukan nggak mau kalah sama orang lain, oh orang lain punya ini, gue juga harus punya ini ya. Itu cuma sekedar ambisi tapi dia lupa bahagia. Lupa bahagia. Tapi kalau soal bahagia itu memang kembali ke
perjalanan spiritual menurut aku sih. Orang yang udah cukup spiritual biasanya relatif bahagia biasanya, oke? Baik, kemudian balik lagi mereka, biasa saja menanggapi yang namanya tantangan hidup ya. Mereka bukan orang yang naif ya, mereka orang yang pikirannya terbuka dan mereka orang yang spiritual. Jadi tahu bahwa esensinya hidup itu seperti apa, ya hidup itu bagaimana, jadi kenapa harus takut, dijalani saja, seperti itu, oke? Nah, orang-orang kayak gini seperti yang aku bilang, ke depannya mungkin mereka akan menjadi the star ya, menjadi sukses apapun yang mereka upayakan, oke? Good luck buat grup 2, kita akan ketemu lagi di video lainnya. Semoga ya, semoga kita ketemu lagi di video lainnya, oke grup 2, bye! Hai grup 3 yang memilih Ace of Swords ya, yang memilih ini ya, ini adalah hasil pembacaan kalian. Aku akan sebutkan energi yang terlihat di sini ya. Ini ada Aries ya. Kemudian ada Scorpio, Taurus, Leo, Aquarius ya. Ada, ya itu yang kulihat di sini sih. Ada Virgo juga di sini. Oke, ada Cancer. Ya, itu yang kulihat di sini ya. Baik, grup 3. Kira-kira kejutan yang akan hadir untuk grup 3 kalau ini resonate apa ya? Ingat ya, ini adalah general reading, fun reading ya. Jadi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Sikapi ini secara cerdas, oke? Kalau aku lihat di sini, kejutan yang akan hadir untuk grup 3 ya adalah kehadiran seseorang ya di sini. Adanya komunikasi, ada potensi rekonsiliasi ya. Kebanyakan yang aku lihat di sini adalah orang yang memang sudah dikenal grup 3, mungkin saja mereka sudah punya hubungan sebelumnya, tetapi sepertinya hubungannya tidak cukup baik gitu loh ya. Sepertinya hubungan yang cukup menyakitkan atau bikin trauma ya, entah bagaimana itulah ya. Karena ini general reading ya. Jadi kemungkinan pertama ini adalah orang dari masa lalu ya, dimana sebelumnya hubungan grup 3 dengan orang ini tidak cukup baik ya. Kemudian bisa juga ini memang bukan orang dari masa lalu ya. Ya bisa saja intinya orang baru gitu, bisa seperti itu. Tapi intinya yang aku lihat di sini adalah kedatangan seseorang ya. Dan aku melihatnya di sini orang ini kemungkinan bisa membuat grup 3 ini hidupnya berubah. Terutama dalam hal finansial ya. Jadi bisa saja orang ini tuh datang dengan memberikan atau membawa sesuatu lah ya. Apakah ini kepastian ya? Tetapi aku melihatnya sama orang ini itu secara finansial ke depannya cukup baik, sangat baik ya. Kalau grup 3 di sini tertarik berbisnis atau ingin mengembangkan karir ya, aku melihatnya ada potensi. Orang ini tuh bisa memberikan kesempatan itu atau bisa mendongkrak lagi bisnis atau karir grup 3. Nah, kalau grup 3 hanya sekedar ingin kemapanan finansial gitu ya, materi gitu ya, aku melihatnya orang ini juga bisa memberikan itu. Ada potensi seperti itu ke depannya. Ya. Tetapi di sini memang ada sisi defensif dari grup 3. Aku tidak menyalahkan itu karena bisa juga ini ada kaitannya sama situasi di masa lalu sih ya. Oke. Jadi itu yang aku lihat di sini. Clue-nya adalah ya itu tadi. Yang akan hadir ini bisa jadi komunikasi atau kesempatan atau komitmen ya. Kesempatan apa ya? Kesempatan untuk membuka sesuatu yang baru lah ya, chapter baru gitu ya. Dan ini ada kaitannya sama romance, ada kaitannya dengan kedatangan seseorang di situ ya. Kemudian ini juga bisa apa ya? Ya berkaitan dengan komitmen sih kalau aku lihat di sini ya, yang akan hadir ya. Kejutan itu yang hadir adalah komitmen. Dan punya dampak yang sangat bagus untuk kemakmuran di masa depan, kesuksesan di masa depan ya, kebahagiaan di masa depan. Aku melihat ada keberuntungan di sini yang akan datang untuk grup 3. Ya, keberuntungan di sini memang tadi aku bilang
bisa jadi melalui cinta dan kemudian ini merambat ya ke karir atau kesuksesan materi lah ya. Bisa seperti itu. Tapi kesuksesannya besar banget nih ya. Dan aku melihat ada sisi defensif itu karena grup 3 sebelumnya kecewa banget gitu ya, sakit banget ya, mungkin ya balik lagi ada trauma gitu loh di sini. Sehingga memunculkan respon defensif itu gitu loh. Masih terngiang-ngiang rasa sakitnya gitu ya kalau aku lihat di sini ya. Cuman memang aku melihatnya view di depan ini yang mungkin masih berkabut ya, belum terlihat ya saat ini. Nah, aku melihatnya adalah view yang baik ya. Tadi aku sudah bilang soal material abundance. Aku melihatnya secara ekonomi, secara materi, finansial itu sukses. Kalau grup 3 ini mau sukses ke depannya, aku melihat ada fenomena itu, ada pandangan itu gitu ya. Terus kebahagiaan itu juga sih. Ya tapi memang ini masih berkabut jadi belum terlihat jelas ya, tapi ini bisa mengantarkan grup 2 ke arah situ. Semua terserah grup 2 ya. Sorry kok grup 2, grup 3. Maaf banget kalau aku sebut grup 2. Grup 3, grup terakhir ya. Semua terserah sama grup 3. Ingat, ini belum tentu resonate ya memang, tapi sikapi ini secara bijaksana dan cerdas ya. Jadi lihat saja lebih dekat ya. Pahami situasinya, apakah benar ini hal yang baik untuk dijalani atau dipilih ya. Grup 3 pasti tahu, bukan hanya sekedar memilih hanya berdasarkan fun reading atau general reading. Tentu grup 3 atau siapapun itu yang menonton pastinya harus cek dan cek lagi lah ya, cek dan recheck gitu ya. Harus cek lagi, harus dipahami betul situasinya. Benarkah seperti itu? Nah, di sini kan aku melihat di sini kan aku hanya membacakan potensinya. Itu yang potensinya terlihat sih. Yang terlihat di sini sorry. Yang terlihat di sini potensinya seperti itu gitu ya. Jadi itu sih kalau aku lihat ya, intinya kesempatan yang datang ini yang berkaitan dengan kedatangan orang juga ya, ada hubungannya dengan itu kalau aku lihat, ada hubungannya dengan ya, romance. Gini, tadi aku udah bilang ada hubungannya dengan romance ya, tapi bisa juga sih, bisa juga memang yang datang ini memberikan komitmen atau kerjasama, itu juga bisa. Tapi intinya orang ini aku melihatnya, mmm dia ini punya potensi memberikan perubahan besar yang signifikan di hidup grup 3 gitu loh, di masa depan itu yang kulihat. Entah ini soal pekerjaan atau percintaan yang merambat ke pekerjaan ya. Bisa saja orang ini tuh bisa mensupport grup 3 atau bisa membantu grup 3 itu meraih impiannya gitu. Bisa seperti itu jalannya ya. Oke, itu yang kulihat di sini. Pokoknya keberuntungan besar nih ya. Kedepannya ini ada keberuntungan besar untuk grup 3. Jadi selamat, semoga yang baik. Kalau memang grup 3 adalah orang yang baik ya. Terus kalau memang ini adalah hal yang baik ya, semoga terrealisasikan. Oke? Kita langsung menuju ke Life as We Know It Oracle Cards buatan aku. Kira-kira pesan apa yang ada untuk grup 3 di sini? Oke, yang pertama ya. Oke. Jadi kematian itu bukan kehilangan yang paling hebat di dalam kehidupan ya. Memang kehilangan yang hebat dalam kehidupan adalah apa yang mati di dalam kita apa yang mati di dalam kita. Apa yang mati dalam diri kita saat kita hidup. Jadi maksudnya hidup tapi rasanya mati gitu loh. Dan itu semua asalnya dari pikiran gitu loh. Itu hal yang rasanya lebih berat sih ya dari kematian itu sendiri ya. Jadi kematian ya dalam hal pikiran ya, orang itu merasa mati di dalam ya, merasa apa ya? Ya pokoknya gitu deh ya. Merasa terpuruk di dalam tapi ini terpuruknya yang banget gitu ya. Ya. Itu sih kalau aku lihat ya. Oke, jadi sesuatu yang mati di dalam diri seseorang itu adalah kehilangan yang besar sih sebenarnya. Karena orang itu masih hidup tapi dia merasa kayak nggak hidup gitu loh. Itu parah banget pastinya. Lebih parah dari kematian itu sendiri. Karena kematian itu sebenarnya bukan hal yang parah ya, biasa saja. Maksudnya biasa saja itu yang namanya hidup pasti ada masanya. Maksudnya secara biologis ya.
badannya, ya kan, semuanya ada masanya, ada umurnya, kan kematian itu adalah hal yang pasti ya, kalau berbicara sel hidup ya kan, kalau berbicara makhluk hidup gitu loh. Tetapi kalau jiwanya ya itu bisa saja, apa ya, abadi gitu kan, bisa seperti itu gitu ya. Tapi ya namanya berbicara soal kehidupan pasti juga ada kematian dan itu hal yang wajar ya. Oke, selanjutnya pastikan harapan itu selalu hidup ya. Keyakinan keyakinan itu yang memberi kekuatan besar dalam diri seseorang, yang mengantarkan pada perubahan besar dari langkah kecil yang tidak pernah berhenti. Oke, jadi ya itu tadi ya. Jadi kehilangan yang besar itu kalau orang itu memang sudah tidak punya harapan lagi dalam dirinya. Bayangkan ya, apa yang paling buruk dari seseorang yang masih hidup tetapi rasanya dia udah kehilangan harapan hidup, semangat hidup ya, merasa sangat tidak bahagia dan apa ya, sedih mendalam di dalam dirinya ya. Sedih itu wajar, tapi kalau sudah kehilangan semangat hidup, kehilangan harapan gitu kan, padahal dia masih hidup, masih harus menjalani hidupnya gitu kan, itu hal yang buruk, hal yang parah gitu. Hal apa sih yang lebih buruk dari itu? Dari orang yang hidup tapi rasanya kayak udah nggak punya semangat untuk hidup gitu loh ya. Itu udah parah banget, tuh udah buruk banget ya. Semoga tidak seperti itu, oke? Nah, aku melihatnya grup 3 di sini sudah melalui hal itu. Maksudnya sorry, melalui hal itu tuh kekecewaan, kesedihan yang parah banget gitu ya. Rasanya kayak udah mati rasa begitu. Tapi bukan berarti kehilangan harapan untuk hidup loh ya, atau semangat untuk hidup. Bukan berarti seperti itu. Aku melihatnya di sini seperti mati rasa gitu ya. Mungkin dalam hal percintaan, mungkin soal kepercayaan sama orang, ya bisa macam-macam sih ya. Cuman aku melihatnya ke depannya ini ada keberuntungan ya yang akan mengubah grup 3, hidup grup 3 di sini, oke? Oke, selanjutnya ya, hidup itu terlalu pendek untuk dihabiskan bersama orang-orang yang memang hanya merenggut kebahagiaanmu ya. Jadi hanya buang-buang waktu ya kalau bersama orang yang merenggut kebahagiaanmu ya. Jadi udahlah ya, maksudnya orang bisa berbicara bla 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 ya, sesuai dengan pandangannya gitu ya. Maksudnya orang bisa sok bijak di luar sana, orang bisa memberikan dogma dan dogma dan teori-teori yang kayaknya gampang banget untuk dijalani gitu loh ya. Bisa seperti itu. Kayaknya dia tuh berbicara terlalu teoritis tapi dia sendiri belum tentu juga bisa melalui hal itu saat mengalami situasi yang sama gitu loh ya. Belum tentu bisa melalui gitu loh. Gampang banget sih kalau cuman sekedar merangkai kata-kata itu gampang ya, memberikan teori itu gampang ya kan. Intinya gini aja, apa yang membuat kalian bahagia gitu ya, selama itu tidak melanggar hukum, oke? Kalau bersama orang-orang tersebut siapapun mereka ya, yang memang rasanya hanya menguras energi kalian atau melucuti kebahagiaan kalian gitu ya, menurut aku tinggalkan aja. Itu hanya buang-buang waktu ya. Karena energi kalian tidak harus untuk semua orang, tidak harus untuk semuanya, nggak harus gitu loh ya, biasa saja. Kita hanya manusia biasa, kita hanya melakukan yang terbaik ya, berusaha aja gitu loh, tidak ya kita berusaha untuk tidak merugikan orang ya, tapi ya balik lagi, bukan berarti kita itu sempurna dan tidak luput dari kesalahan, tidak ya, karena kita ya manusia yang terus berproses gitu ya. Tapi intinya kalau ada orang yang memberikan ceramah gitu loh ya, untuk A, B, C, D, bla 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 gitu kan. Atau intinya untuk menyuruh kalian bersama orang-orang yang memang hanya menyulitkan hidup kalian ya, yang merenggut kebahagiaan kalian, yang bikin energi kalian terkuras gitu ya. Ingat ya bahwa kalian berhak bahagia. Toh kalian itu bahagia juga tidak merugikan orang lain ya. Kebahagiaan orang, maksudnya kebahagiaan siapapun itu adalah tanggung jawab orang itu sendiri. Kebahagiaan mereka tanggung jawab mereka.
Kalau kalian tidak bahagia bersama mereka, tidak usah dipaksakan. Apalah artinya itu? Kalian hanya membunuh diri kalian sendiri bersama orang-orang itu gitu loh. Menghancurkan hidup kalian sendiri bersama orang-orang itu. Ya udah, silakan mereka bahagia dengan jalannya, kalian pilih jalan kalian untuk bahagia. Tidak ada paksaan untuk itu, ya. Mau ceramah apapun itu gitu loh ya. Ceramah kalian harus bersama ini, menjaga hubungan bla bla bla. Justru dengan menjaga jarak itu adalah menjaga hubungan ya. Bayangkan kalau orang udah gak nyaman, dipaksa terus bersama, itu apa artinya? Ya itu hanya konflik, itu namanya bukan menjaga hubungan. Dengan menjaga jarak, itu sebenarnya ada sisi baiknya, menjaga hubungan. Kenapa juga kita harus memaksakan bersama hanya untuk berbenturan? Buat apa? Kita pilih yang terbaik aja. Tidak semua orang itu mendapatkan perlakuan sama karena tidak semua kasus itu mendapatkan penyelesaian yang sama gitu loh ya. Menghadapi orang yang introvert tentu berbeda dengan menghadapi orang yang ekstrovert. Menghadapi orang yang punya masa lalu A tentu bisa berbeda dengan menghadapi orang yang punya masa lalu B, gitu loh ya. Jadi tidak semua harus diperlakukan sama. Maksudnya ini nggak ada kaitannya sama pasal 27 UUD 45 gitu ya, yang dimana semua orang sama kedudukannya di mata hukum dan di pemerintahan. Bukan itu sih konteksnya ya. Maksudnya bagaimana kita menjalani hubungan dengan seorang, dengan orang lain ya, seorang itu dengan orang yang lain itu bisa berbeda gitu loh. Intinya berbeda penyikapan ya, karena memang situasinya juga berbeda. Kita tidak usah menutup mata sama hal itu ya. Pasien aja yang datang kasusnya bisa beda-beda. Tidak semuanya ditangani dengan cara yang sama gitu loh ya. Ada kalau dokter hewan ada pasien yang galak banget, ada yang pasiennya santuy gitu ya. Tentu penanganannya beda-beda gitu loh. Jadi tidak perlu dipaksakan sama ya, nggak perlu menutup mata, hidup dalam berpura-pura. Intinya hidup dengan berpura-pura, hidup dalam kebohongan itu bukan penyelesaian ya. Maksudnya, oh ya udah mending gue berpura-pura aja bahagia. Oh gue pura-pura aja bisa menerima itu. Oh gue berpura-pura aja terus bisa di situ gitu loh. Tapi di dalam hati itu tidak seperti itu. Nah itu bukan jalan keluar dari masalah. Itu hanya akan membuat masalah baru yang mungkin tidak terlihat saat itu tapi bisa meledak di kemudian hari, dan itu berbahaya banget. Jadi lebih baik hidup apa adanya ya. Maaf saya nggak bisa di situ, ya nggak usah dipaksakan. Nggak melanggar hukum juga kan, maksudnya ini kan konteksnya bukan kayak orang yang bisa bayar pajak tapi dia nggak bayar pajak gitu, bukan konteksnya seperti itu gitu loh ya. Oke. Jadi ingat ya, kalau memang merasa sudah tidak nyaman di situ, tidak usah dipaksakan, apalagi tidak ada urusan gitu loh ya. Jadi ya udah, justru dengan kita menjaga jarak, kita membiarkan mereka hidup dengan caranya, itu sudah baik menurut aku ya. Jadi relax aja. Yang penting adalah kita bahagia dan tidak melanggar hukum ya. Maksudnya dengan kita jaga jarak kan nggak melanggar hukum gitu loh. Kalau kita nggak bahagia dan terus tertekan, ya balik lagi ya, nanti kita tersakiti terus kita menyakiti orang ya. Hurt people gitu ya. Ya semoga gue bener ya tadi ngomongnya ya. Maksudnya orang yang tersakiti akhirnya dia menyakiti gitu loh. Jadi hubungan itu juga nggak akan sehat. Jadi ya udah ya. Atau orang itu mau terus menyakiti dirinya berpura-pura gitu ya, itu hanya akan meledak di kemudian hari gitu. Antara meledak atau memang dia nanti akan mengalami masalah yang berat sih, fatal gitu loh. Maksudnya berat dan fatal itu gini loh, apa ya, kadang nih dampaknya ke mental gitu ya, ke kesehatan mental itu nggak langsung gitu loh ya. Itu sudah terakumulasi dan terus terjadi trauma atau rasa nggak enak itu ya kan, nanti baru terasa bahwa mental ini rasanya itu sakit gitu loh ya. Maksudnya baru merasakan dampaknya di mental ini di kemudian hari, jadi nggak langsung gitu loh ya. Jadi memang kesehatan mental itu penting memang ya. Untuk itu bahagia itu penting ya, dan setiap orang punya tanggung jawab untuk kebahagiaannya masing-masing ya. Kebahagiaan orang lain itu bukan tanggung jawab grup 3. Kebahagiaan grup 3 bukan tanggung jawab orang lain. Kita bisa mencoba membahagiakan orang lain dengan ngasih martabak gitu misalkan ya. Ya cukup sampai kira-kira sampai kayak gitu loh. Bukan berarti kita jungkir balik hanya untuk membahagiakan orang lain dan mereka ya seperti itu aja gitu loh ya.
Maksudnya mereka ya mungkin nggak bahagia atau memang ada sesuatu yang bermasalah gitu kan. Bukan seperti itu ya, jadi stay relevan, oke? Seperti itu, pokoknya prinsipnya adalah hidup apa adanya aja sih kalau menurut aku ya. Kalau nggak nyaman tidak usah dipaksakan, toh kita itu kita bahagia, kita berusaha bahagia, ya itu adalah tanggung jawab kita untuk membahagiakan diri kita gitu loh ya, dengan apapun caranya dan tidak melanggar hukum. Itu adalah pilihan kita, orang terserah dengan pilihan mereka gitu ya. Baik, selalu mencari jalan untuk menjauh dari siapapun yang memberi energi toksik ya, toksik. Jangan-jangan grup 3 ini berurusan dengan orang-orang seperti itu selama ini gitu ya. Selalu mencari tempat dan atmosfer yang memberi kenyamanan bagimu, karena syarat bahagia adalah merasa nyaman. Syarat bahagia adalah merasa nyaman. Orang kalau bahagia dengan dirinya, dia harus nyaman dulu sama dirinya, harus mencintai dirinya. Kalau enggak, ya dia nggak akan pernah bahagia sama dirinya, rasanya selalu kurang dengan siapapun itu. Kayaknya gue selalu, sorry bukan gue, dengan siapapun itu, orang itu ya bisa saja memang nggak pernah bahagia dengan dirinya gitu loh, dan mungkin terus melihat dirinya buruk ya kan. Nah itu parah sih kalau kayak gitu ya. Jadi kembali lagi, selalu mencari jalan untuk menjauh dari siapapun yang memberi energi toksik. Ya, maksudnya toksik itu relatif ya. Maksudnya gini, contohnya ya, kita makan coklat itu biasa saja kan. Ya nggak langsung kita keracunan gitu loh. Tapi untuk hewan-hewan kecil gitu kan, anjing, kucing gitu, itu sebenarnya nggak boleh dikasih coklat ya. Dengan kadar tertentu itu sifatnya toksik gitu loh. Jadi apa yang toksik buat kita belum tentu toksik buat orang lain, dan begitupun sebaliknya. Apa yang cocok sama kita belum tentu cocok sama orang lain, dan begitupun sebaliknya gitu ya. Jadi ya orang itu cocok sama, misalnya B itu cocok sama A gitu. Ya bukan berarti gue harus cocok sama A juga. Kalau memang gue merasa oh kayaknya nggak oke nih gitu ya. Ya udah biarin aja, nggak usah dipaksain gitu loh. Nggak harus sama-sama gitu kan. Seperti itu ya. Jadi sesuai dengan perasaan kita saja. Sesuai dengan perasaan grup 3 saja. Sesuai dengan perasaan siapapun yang nonton. Siapapun kalian di luar sana gitu. Ikuti perasaan kalian ya. Maksudnya gue merasa gak nyaman, gak usah berpura-pura gitu loh. Biasa saja gitu ya. Maksudnya ya udah lah ya, gak usah basa-basi gitu. Maksudnya gimana ya? Ya gitu deh. Gak usah basa-basi itu maksudnya gak usah hidup terus membohongi diri gitu loh. Hanya untuk menyenangkan orang lain atau memuaskan orang lain. Semua itu ada batasannya gitu loh ya. Kayak gitu. Kalau mau berbuat baik ya udah tinggal ke panti asuhan, tinggal ke panti jompo gitu kan. Bukan terus kita selalu memuaskan permintaan orang gitu lah ya, dan membohongi diri kita gitu. Gak usah seperti itu. Oke? Itu saja yang kuliah di sini. Good luck buat kalian grup 3 ya. Semoga diberikan yang terbaik. Bye grup 3.